Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pengajian Tafsir Al-Qurtubi bagian yang ketiga dari surat An-Nas. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Qala muqatilun innasyaittana fi surati khinzirin yajri min bani adamin majrodami fil uruq salatahu Allahu ala dhalik fadzalika qaulu ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang artinya bahwa Imam Muqatil berkata bahwa syaitan itu berupa babi yang berjalan di Bani Adam melalui jalan darah, fil uruki, dalam pembuluh darahnya. Urukun jamaknya irqun, artinya pembuluh darah. Allah menguasakan atau memberi kuasa kepada setan itu untuk melakukan hal itu. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah alladzi yuwaswisu fi sudurinas, setan yang membisiki pada dada manusia. Wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam inasyaitona yajri min bani adamin majrodami. Dalam hadis sahih disebutkan dari Nabi bahwa syaitan itu berjalan kepada manusia melalui jalan darah. Wa hadza yusahihu ma qalahu muqatilun. Ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Muqatil di atas. Warwa Syahru bin Hawshabin an Abi Tha'labata al-Khushani qala sa'altullaha an ayyuriyani asyaitona wa makanahu min bani Adam fara'aituhu. Di Syahr bin Hawshab menceritakan dari Abi Tha'labah al-Khushani berkata bahwa aku meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepadaku bentuk syaitan dan tempatnya pada manusia. Fara'aituhu, kemudian aku melihat ternyata yadahu fi yadaihi wa rijlahu fi rijlaihi. Ternyata kedua tangan syaitan itu berada di kedua tangannya manusia, kedua kaki syaitan juga berada di kedua kaki manusia. Wa masyaibuhu fi jasadihi, dan cabang-cabang dari anggota tubuh syaitan itu berada pada jasad manusia. Wa ra'ana lahu khotman ka khotmil kalbi. Tetapi syaitan itu memiliki khotman, yaitu moncong. Di sini penjelasannya muqaddamu anfihi wa famihi, yaitu bagian depan hidung dan mulutnya. Tapi syaitan itu memiliki moncong seperti moncong anjing. Fa idza dzakarallaha khonasa wa nakasa. Apabila manusia itu zikir atau ingat pada Allah, maka setan itu akan mundur. Wa idza sakata an dzikrillahi akhadha biqalbih. Dan apabila manusia itu diam atau tidak zikir kepada Allah, maka setan akan mengambil hatinya atau menguasai hatinya. Fa'alama wasofa Abu Tha'labata annahu mutasyaibun fil jasad. Sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Tha'labah bahwa setan itu memiliki banyak cabang pada jasad manusia. Ai fi kulli udwin minhu syu'batun.
Artinya setiap anggota badan manusia itu ada cabang dari setan. Jadi setan itu menguasai hampir seluruh tubuh manusia. Waruya an Abdurrahman bin al-Aswadi al-ghairihi minat tabi'ina annahu qala wa qad kabira sinuhu ma amintu zina wa ma yu'minuni ayyudkhilas syaitanu dzakarahu fayutidahu. Fahadzal qawlu yunabbi'uka annahu mutasya'ibun fil jasadi wa hadza ma'na qawli muqatilin. Artinya bahwa diceritakan dari Abdurrahman bin Aswad atau selain Abdurrahman dari tabi'in, sesungguhnya dia berkata waqad kabira sinuhu, yang waktu itu dia sudah berusia lanjut, sudah tua. Dia mengatakan bahwa aku tidak merasa aman dari perbuatan zina. Wa ma yu'minuni ayyudkhilas syaitanu dzakarahu, dan aku tidak merasa aman bila setan itu memasukkan zakarnya ke dalam tubuhku sehingga menancapkan zakarnya setan itu pada tubuhnya sehingga dia memiliki keinginan untuk melakukan zina. Perkataan ini mengabarkan atau menginformasikan ya kepada Anda bahwa setan itu selalu mutasyaibun, selalu memiliki banyak cabang, memiliki cabang-cabang yang mempengaruhi diri manusia, terutama di dalam jasadnya. Wa hadza ma'na qauli Muqatil, dan ini adalah makna dari pendapatnya Imam Al-Muqatil. Kita lanjutkan. Wa waswasatuhu huwa ad-du'a'u li ta'atihi bi kalamin khafiyyin yasilu mafhumuhu ilal qalbi min ghairi sima'i sautin. Was-was itu adalah mengajak untuk taat, untuk tunduk dengan ucapan yang samar, yang mana pemahamannya itu tembus sampai hati tanpa harus mendengarkan suara. Itu makna dari was-was. Ngajak secara hati-hati, secara halus, nggak usah pakai suara, tapi dibisiki, itu namanya was-was. Sehingga dalam diri kita itu ada keraguan, mau maju mundur itu adalah was-was. Qauluhu ta'ala minal jinnati wan nas, firman Allah minal jinnati wan nas, yang artinya dari jin dan manusia. Ukhbiro anal muwaswisa qad yakunu minan nas. Qolal hasanu huma syaitonani amma syaitonul jinni fayuwaswisu fi sudurin nas wa amma syaitonul insi fayati alaniyatan. Diinformasikan bahwa al-muwaswis, yang memberi was-was, yang membisiki, itu terkadang dari manusia. Imam Al-Hasan berkata, yaitu muwaswis itu ada dua setan. Terkadang syaitonul insi, yaitu setan yang berupa jin, maka dia akan membisiki di dalam dada manusia. Adapun setan manusia, syaitonul insi, yati alaniatan, itu datang dengan terang-terangan. Wa qala qadadatu inna minal jinni syayatina wa inna minal insi syayatina fata'awwadz billah minasyaitonil insi wal jinni. Imam Qatadah berkata bahwa dari golongan jin itu ada setan-setannya, dan dari golongan manusia juga ada setannya. Fata'awwadz billah minasyaitonil insi wal jin, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan manusia
dan syaitan jin. Waruwiya an Abi Dzarin annahu qala li rajulin hal ta'awwadta billahi min syayatinil insi. Diceritakan dari Abi Dzar, sesungguhnya beliau berkata kepada seorang laki-laki, hal ta'awwadta billahi min syayatinil insi, apakah engkau berlindung kepada Allah dari syaitan manusia? Faqala, maka laki-laki itu berkata, awa minal insi syayatina, awa minal insi syayatinu, apakah dari manusia itu juga ada setannya? Qala na'am, maka berkatalah sahabat Abi Dzar, ya. Jadi setan manusia juga ada. Liqouli ta'ala, karena firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin. Begitu juga aku jadikan bagi setiap nabi musuh berupa setan manusia dan setan jin. Wa dhaba qaumun ila anna nasa huna yuradu bihil jinnu summu nasan kama summu rijalan fi qawlihi wa annahu kana rijalum minan nasi ya'udzuuna birijalim minal jin. Sebagian kaum berpendapat bahwa yang dimaksud anas di sini adalah jin. Mereka menamai jin dengan nas, manusia, sebagaimana mereka menamai jin dengan rijal atau lelaki. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin. Sesungguhnya laki-laki dari golongan manusia itu berlindung, minta perlindungan kepada golongan laki-laki dari bangsa jin. Wa qauman wa nafaron, dan terkadang juga bangsa jin disebut dengan kaum dan nafaron. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Katakanlah, wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku sesungguhnya segolongan dari jin mendengar wahyu Allah. Fa'ala hadza yakunu wa nasi atfan alal jinnah wa yakunu takriru li ikhtilafil lafdin. Maka dengan penjelasan ini, lafaz wanasi itu ataf pada lafaz jinnah, wa yakunu takrir, dan pengulangan itu untuk menunjukkan perbedaan dua lafaz itu. Wa dzukira an ba'dil arabi annahu qala wa huwa yuhadditsu ja'a qaumun minal jinni fa waqifu. Disebutkan dari sebagian orang Arab, sesungguhnya dia menceritakan bahwa datanglah segolongan kaum dari bangsa jin, kemudian berhenti. Faqila man antum, kemudian ditanya, man antum, siapa engkau? Maka golongan itu berkata, aku adalah nasun minal jin, aku adalah manusia dari jin. Yang dimaksud manusia di sini adalah golongan dari jin. Wa hadza makna qauli Farra'i, ini adalah makna dari pendapatnya Imam Al-Farra. Waqila al-waswasu wasyaitanu wa qauluhu minal jinnati bayanun annahu minal jin. Ada juga yang berpendapat bahwa waswas itu adalah setan. Waswas huwa asyaiton. Waswas itu adalah setan. Wa qauluhu minal jinnati, adapun ayat yang mengatakan minal jinnah itu adalah penjelasan bahwa setan itu atau waswas itu dari jin. Wanasi ma'tufun alal waswas, dan manusia lafaz anas itu diatofkan dengan lafaz al waswas.
Artinya wal makna qul a'udzu birabbin nasi min syarril waswasi alladzi huwa minal jinnati wa min syarrin nas. Artinya bahwa aku berlindung kepada Tuhan manusia dari kejahatan waswas, yaitu dari kejahatan waswas yang berupa jin dan dari kejahatan manusia. Fa'ala hadza umiro bi ayyasta'iza billah min syarril insi wal jin. Maka dari itu manusia diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia dan jin. Wal jinnatu jam'u jinniyin. Lafaz jinnah itu adalah lafaz jamak dari lafaz jinniyin. Kama yuqalu insun wa insiyun. Wal ha'u li ta'nitsil jamaah. Sebagaimana diucapkan lafaz insun itu artinya manusia. Jamaknya insiyun pakai ya. Wal ha' di sini lafaz wal ha' dalam lafaz jinnah itu untuk menunjukkan taknis jamaah. Perempuan, taknis jamaah itu perempuan yang menunjukkan jamaah. Wakila inna iblisa yuwaswisu fi suduril jin. Ada lagi pendapat yang menarik bahwa iblis itu membisiki dada para jin. Ini ya, iblis ya, membisiki dada para jin. Jadi kalau manusia dibisiki oleh jin, jin dibisiki oleh iblis. Ini ada pendapat lagi. Kama yuwaswisu fi sudurinas, sebagaimana iblis juga membisiki dada manusia. Fa'ala hadza yakunu fi sudurinas aman fil jami'i. Maka dengan ini ya, penjelasan fi sudurinas ini amanil jami', yaitu umum untuk keseluruhan, yaitu bisa dada jin juga dada manusia. Wa minal jinnati wan nasi bayanun lima yuwaswisu fi sudrihi. Firman yang menjelaskan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, itu bayanun lima yuwaswisu fi sudrihi. Ini menjelaskan bahwa setan itu membisiki pada dadanya, dada manusia. Wakila makna min syarril waswasi ay al waswasatu allati takunu minal jinnati wan nas. Ada juga yang berpendapat bahwa makna dari min syarril waswas, kejahatan waswas, adalah waswas yang berasal dari jin dan manusia. Yaitu apa? Yaitu wahwa hadithun nafsi, yaitu perkataan hati atau kerentegah hati. Wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha azza wa jalla tajawaza li ummati amma hadatsat bihi an fusaha malam ta'mal au tatakallam bih. Ditetapkan dari hadis Nabi, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari apa yang terlintas dalam nafsunya, dalam dirinya, selama belum dilakukan atau belum dikatakan. Jadi hadis nafsi, unek-unek dalam hati itu akan dimaafkan oleh Allah selama belum diamalkan atau dilakukan dan belum dikatakan. Rawahu Abu Hurairah. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Akhrajahu Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bil muradi min dzalik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya, sudah selesai. Ini adalah penjelasan yang ketiga dari surat An-Nas. Semoga
kita bisa mengaji untuk surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita yang ingin mengkaji kitab Tafsir Al-Qurtubi. Dari saya cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.